Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum buat para subscriber, juga saudara-saudara semua pecinta ngaji rasa 99. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi keselamatan, diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang saya. Jadi gini, dulu waktu muda saya pernah berguru sama Mbak Ahmad Yai Munandar. Beliau dulu pernah nyantri di Ciwaringin, Babakan, Cirebon, dan kemudian beliau juga santri dari Mbah Kiai Rama Jambul yang terkenal dengan kewaliannya, dan beliau meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Semoga arwah guru saya Mbah Ahmad Kiai Munandar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus saya juga pernah berguru di Kiai Muhammad Sari Purworejo. Beliau sampai sekarang masih sehat bugar, dan beliau santri dari Kiai Kembar Banyuwangi. Dan saya juga pernah berguru di Kiai Sukip Winong Purworejo, dan kebetulan di situ saya diajari tentang al-hikmah. Tapi jujur, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan dukun. Saya orang biasa, karena saya dulu ngajinya ngaji kuping. Jadi kamu saya ijazai gini, ini lagunya gini, tirakatnya gini, ya udah. Jadi masalah hadis, fikih, Alkitab, maaf, saya tidak menguasai ya. Jadi intinya saya hanya pelaku jalan rohani lewat spiritual, oke. Dan saya juga pernah berguru di kasepuan Jawa. Dan dengan berbagai pengalaman juga banyak guru, akhirnya kedewasaan saya bisa semakin tambah dan semakin matang. Itu menurut saya pribadi. Oke, para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada, tondo poin aja. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang keilmuan. Jadi dimana setiap pribadi manusia itu mempunyai jisim. Jadi jisim ini sangat penting sekali untuk kita rawat, kita jaga, dan syukur-syukur kita sempurnakan agar jisim yang ada pada diri kita itu bisa sinamburno lah ya bahasa Jawanya, sehingga bisa kembali ke asalnya masing-masing sesuai dengan kodrat kita. Dengan itu semua kita tahu bahwa kita punya jisim. Tentu di dalam diri kita sering terjadi pertanyaan-pertanyaan, dan karena pertanyaan-pertanyaan itulah maka sebagai manusia tentu kita akan mencari tahu bagaimana caranya jisim kita itu bisa sampurno waloyo jati. Jadi begini guys, walau terkadang pemahaman kita berbeda, mungkin ini ya, mungkin pemahaman kita itu berbeda, tapi bagi saya pribadi perbedaan itu tanda
Sang pemilik hidup kita itu maha kaya akan ilmu. Itu maksud saya. Tentu saja banyak manusia yang tahu tentang pemahaman jisim ini ya gitu. Maksudnya begini guys, tentu saja banyak manusia yang tahu tentang jisim juga akidah. Kita tahu kalau akidah itu tentunya bersifat wajib, tapi tergantung atas pemahaman masing-masing pribadi kita. Maksudnya pemahaman seperti ini banyak manusia yang tahu tentunya ya guys ya, bahwa akidah itu bersifat wajib, akan tetapi tergantung akan pemahaman kita mengenai sifat wajib itu, dan sebagian lagi pemahaman kita akan pemahaman itu bersifat mustahil, dan ada juga yang bersifat jais. Wajib di sini adalah sesuatu yang tidak didapatkan di akal manusia akan ketiadaannya, sedang jisim sendiri adalah istilah dalam ilmu kalam guys. Maaf ini berhubung saya mau kerja, saya tanda-tanda aja ya, saya persingkat atau percepat biar cepat selesai. Jadi intinya dari segala inti begini guys, jisim yang ada di dalam pribadi kita itu bisa kita sempurnakan, tapi ini hakikinya loh ya. Jadi caranya begini guys, kita menggunakan dzikir la ilaha illallah. Nah, dzikir la ilaha illallah ini sebagai pembuka pintu hati sanubari. Di sini yang kita sempurnakan ada 4 perkara: kulit, daging, sumsum, darah. Tapi semua harus dengan niat, karena semua agar roh rohani kita uji marang pangeran kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita melanjutkan dengan zikir illallah, illallah, illallah. Zikir ini untuk membuka pintu hati maknawi yang dibuka roh rohani. Di sini yang disempurnakan ada 4 perkara juga, yaitu bulu, kuku, otot, balu. Terus saya tambahi sedikit ini amat sangat penting juga, karena ini ada hubungannya dengan Roh Kudus atau Roh Suci yang ada pada diri setiap manusia, di mana manusia itu diberi 4 perkara oleh Sang Pemilik hidup kita atau Allah, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, terus pangucap. 4 perkara ini juga perlu disempurnakan dengan dzikir hu, di mana hu ini sebagai pembuka pintu hati mujarab, dan yang dibuka itu Roh Kudus kita sendiri. Tapi semua hal-hal tadi yang kita lakukan itu semua harus disertai dengan niat guys. Kok harus dengan niat? Ya, dengan niat bisa membawa ke martabat wahdat. Dan pesan saya, kalau sudah mengamalkan tadi, kita tidak boleh takut, tidak boleh sombong. Karena apa? Karena wirid-wirid ini berefek dengan kepekaan terutama. Jadi karena
jisim kita ini bersih, kita bisa lebih peka. Makanya kita melalui tempat-tempat angker itu, tubuh kita itu terasa ada apa ya, aura-aura lain yang menabrak tubuh kita itu. Jadi tubuh kita itu lebih merasa kok ini ada perbedaan gitu. Seandainya kita jalan di jalan raya, di depan kita itu mau apa, ada apa, kita itu seperti tahu sebelum terjadi. Tapi ya itu tadi pesan saya, janganlah kita sombong, janganlah kita sering membicarakan sebelum apa yang akan terjadi sama orang lain, karena bisa menjadi nas, jadi tidak baiklah. Oke guys, sampai di sini dulu. Tonton video ngaji rasa 9 di konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke.